Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam sesuai dengan waktu Anda pada saat menyaksikan tayangan ini. Pada video yang lalu kita sudah mempelajari tentang kebijakan pengadaan barang atau jasa yang terdiri atas 9 kebijakan. Video ini akan membahas tentang kebijakan yang pertama, yaitu meningkatkan kualitas perencanaan pengadaan barang atau jasa. Nah, apa yang dimaksud dengan kebijakan ini? Meningkatkan kualitas perencanaan pengadaan barang atau jasa. Mari kita ingat kembali. Berdasarkan ketentuan pada pasal 1 angka 1 Perpres nomor 16 tahun 2018, kita lihat bahwa yang disebut dengan pengadaan barang atau jasa itu dimulai dari identifikasi kebutuhan. Nah, identifikasi kebutuhan tersebut adalah tahap pertama dari pengadaan barang atau jasa. Kemudian, apa masih ingat tentang tahapan pengadaan barang dan jasa pemerintah? Apa tahapan yang pertama? Tahapan pertama pengadaan barang dan jasa di pemerintah adalah tahapan perencanaan. Dan perencanaan tersebut terdiri atas 5 hal atau 5 tahap. Yang pertama adalah identifikasi kebutuhan, yang kedua adalah penetapan barang atau jasa, yang ketiga adalah adalah cara pengadaan, yang keempat adalah waktu, dan yang kelima adalah biaya. Artinya apa? Kebijakan pengadaan barang dan jasa yang pertama adalah memastikan perencanaan pengadaan barang dan jasa yang dilakukan adalah perencanaan yang berkualitas, yang terdiri atas yang pertama, identifikasi kebutuhan harus dijaga kualitasnya. Justru disinilah titik awal terjadinya permasalahan. Bahkan, banyak sekali kasus-kasus di dunia pengadaan barang atau jasa yang dimulai karena perencanaan yang tidak benar. Bahkan, saya sering menyebutkan bahwa direncanakan bermasalah. Karena, Bapak dan Ibu, perencanaan yang tidak benar sebenarnya adalah merencanakan kegagalan. Gagal dalam merencanakan, prinsipnya adalah merencanakan kegagalan. Jadi yang paling pertama, perkuat identifikasi kebutuhan. Bedakan antara kebutuhan dengan keinginan, antara need atau want. Yang kedua, setelah kebutuhannya kita penuhi atau kita ketahui, kita membagi menjadi jenis barang atau jasa. Kita masih ingat di video pada materi 1, jenis barang atau jasa pemerintah itu terdiri atas 4 jenis. Yang pertama adalah barang, yang kedua adalah pekerjaan konstruksi, yang ketiga adalah jasa konsultansi, dan yang keempat adalah jasa lainnya. Jadi sejak awal, setelah kita mengetahui kebutuhan kita membagi menjadi 4 jenis barang atau jasa tersebut. Mengapa? Karena jenis barang yang berbeda, cara pengadaannya juga akan berbeda. Cara pemilihan penyedianya juga akan berbeda. Saya membeli komputer dengan membeli atau mengadakan laboratorium komputer itu akan berbeda. Akan berbeda penyedianya. Kalau komputer tinggal beli. Kalau misalnya untuk laboratorium kita butuh orang yang mampu merakit dan menginstal lab tersebut. Jadi penetapan barang atau jasa juga haruslah berkualitas. Setelah kita menentukan barang atau jasanya, maka kita fokus kepada cara pengadaan. Masih ingat ada berapa cara pengadaan barang dan jasa di pemerintah? Ya, betul sekali. Cara pengadaan di pemerintah ada 2 cara. Yang pertama adalah dengan cara swakelola dan yang kedua dengan cara melalui penyedia atau dengan melalui penyedia. Nah, ini penting sekali karena kalau misalnya kita salah menentukan cara pengadaan, maka kita akan amburadul dalam pelaksanaannya nanti. Dan paling penting di penganggaran nantinya akan masuk kepada yang kelima. Setelah cara pengadaannya kita ketahui, ingat swakelola kemarin ada 4 tipe ya. Yang pertama dikerjakan sendiri oleh kementerian, lembaga atau pemerintah daerah. Yang kedua oleh KLPD lain. Yang ketiga adalah organisasi masyarakat dan yang keempat adalah kelompok masyarakat. Barulah kita masuk kepada waktunya, jadwal. Kapan pengadaan tersebut dibutuhkan? Jangan sampai
pengadaan yang dibutuhkan di awal tahun, kita jadwalkan di tengah tahun, maka pasti lagi-lagi kualitas penjadwalan ini akan menyebabkan amburadulnya pelaksanaan pekerjaan. Contoh misalnya, kita butuh internet. Internet kan sejak tanggal 1 Januari. Kalau sejak tanggal 1 Januari sudah harus on, berarti proses perencanaannya sudah harus sebelumnya di Oktober atau November. Pemilihan bahkan kontrak itu di Desember, sehingga per 1 Januari sudah harus dimulai. Itu kan internet Pak, masih bisa kita akalin. Oke, bagaimana kalau makan minum pasien di rumah sakit? Emangnya kita mengatakan, kamu jangan makan dulu ya. Kenapa? Perencanaannya belum ada, baru direncanakan Januari, nanti makan bulan Februari ya. Mati semua tuh pasien. Oleh sebab itu, penjadwalan ini menjadi hal yang urgent, yang sangat penting dalam perencanaan pengadaan barang dan jasa. Dan yang terakhir, kualitas yang harus diperkuat, yang harus dijamin dalam perencanaan PBJ adalah penganggaran, duitnya. Jangan sampai kita baru berpikir apa yang mau diadakan setelah duitnya ada. Ingat, perencanaan pengadaan berbasis kebutuhan, bukan berbasis anggaran. Anggaran berbasis kinerja, bukan kinerja berbasis anggaran. Saya menganggarkan 100 juta untuk beli komputer karena saya butuh komputer senilai 100 juta. Bukan saya beli komputer 100 juta karena uangnya ada 100 juta. Itu namanya ilmu cocok logi. Itu namanya ilmu untuk menghabiskan anggaran. Kita kembali ke materi yang lalu, bahwa uang yang digunakan untuk pengadaan barang dan jasa ini adalah uang negara yang diperoleh dari pembayaran pajak rakyat, keringat rakyat yang dipajakin, sehingga untuk pelaksanaan pengadaannya harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Oleh sebab itu, kualitas penganggaran sangat diperlukan dan merupakan salah satu bagian dari kebijakan pengadaan barang dan jasa yang pertama, yaitu meningkatkan kualitas perencanaan pengadaan barang atau jasa. Demikian materi ini. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengadaan.